Welcome to Draw My Life Indonesia. Survei menyatakan bahwa banyak nih yang nonton tapi belum subscribe. Sekarang yuk pencet tombol subscribe. Iya, tombol yang merah itu. Dan juga tekan loncengnya. Terima kasih atas partisipasinya. Karena lonceng Anda bahagia kami. Iron Man. Pengumuman kepada fans Marvel Cinematic Universe. Kali ini, Draw My Life akan menceritakan mengenai salah satu superhero yang menjadi idola banyak orang. Siapa lagi nih kalau bukan Iron Man alias Tony Stark, si jenius yang menciptakan armor besi yang menjadikannya superhero. Mengapa sih Iron Man ini memiliki banyak fans? Memangnya apa yang membedakannya dari superhero yang lainnya? Nah, makanya saksikan video ini sampai akhir ya. Sosok Iron Man ini awalnya terlahir sebagai Tony Stark yang memiliki kejeniusan yang diturunkan dari ayahnya. Ya, ayahnya adalah Howard Stark yang menemukan Stark Industries yang pada akhirnya diturunkan kepada Tony Stark. Karena ayahnya ini, Tony Stark terlahir sebagai orang kaya. Namun bukan orang kaya biasa, ia adalah seorang bilioner. Sayangnya, Howard Stark meninggal dunia bersama dengan istrinya Maya Stark karena kecelakaan mobil. Namun, lama setelah Tony menjadi Iron Man, barulah ia mengetahui fakta bahwa ayah dan ibunya tidak meninggal karena kecelakaan. Namun, cerita itu adalah cerita untuk di lain waktu. Sebelum menjadi Iron Man, dikenal sebagai bilioner yang memiliki selera humor yang aneh dan angkuh. Meskipun angkuh, keangkuhan Tony Stark bukannya tidak berdasar. Selain hartanya yang berlimpah, ia adalah seorang jenius yang menciptakan senjata yang inovatif loh. Keangkuhannya sering kali menjadi titik kelemahannya bahkan saat menjadi Iron Man. Untungnya, dalam perjalanannya menjadi superhero, ia merasakan simpati terhadap orang lain meskipun orang-orang sempat skeptis karena perubahan sifatnya yang tiba-tiba menjadi simpatik. Perkembangan sifat Tony yang satu ini membuat fans makin tergila-gila. Apalagi Tony tidak melupakan ciri khas humornya yang eksentrik yang membuatnya menjadi karakter yang dinilai lebih realistis. Lalu bagaimana Tony Stark menjadi superhero keren dengan alias nama Iron Man? Semuanya berawal dari saat Tony Stark yang adalah suksesor Stark Industries sedang memamerkan rudal garapan terbarunya yang dinamai The Jericho ke Afghanistan. Di perjalanan, nyawa Tony Stark hampir terancam karena rudal buatannya sendiri itu digunakan oleh teroris untuk meledakkan mobil yang ia tumpangi. Kondisinya sangat kritis saat ia dibawa oleh para teroris itu untuk membuatkan mereka senjata. Ia dikurung bersama dengan orang yang bernama Jensen, yang membuatkan alat elektromagnetik yang diperlukan Tony untuk menghalangi menancapnya potongan rudal ke hati Tony. Bersama-sama, mereka membuat sebuah armor sebagai rencana mereka untuk kabur dari penculiknya. Armor tersebutlah yang menjadi cikal bakal terbentuknya Iron Man. Namun sungguh disayangkan, sebelum armor itu jadi seutuhnya, para teroris memergoki mereka membuat armor itu. Jensen mengorbankan dirinya demi Tony Stark agar dia bisa melarikan diri. Dan Tony pun berhasil selamat. Tony mengingat Jensen yang mengatakan untuk tidak menyia-nyiakan hidupnya. Dan dari situlah hidup Tony berubah. Sejak saat itu, lahirlah identitas Tony Stark sebagai Iron Man dan Tony pun berkembang menjadi orang yang lebih simpatis. Perkembangan sifatnya lebih kentara lagi saat ia bergabung dengan Avengers untuk pertama kalinya di film Avengers di tahun 2012. Saat itu, Avengers sedang melawan Loki yang membuka lubang antar dunia dan membiarkan pejuang alien menginfiltrasi bumi. Saat itu ada rudal yang diluncurkan oleh pejuang alien itu. Dan Iron Man dengan sigap mengambil rudal itu dan bersamanya memasuki lubang antar dunia yang terbuka lebar itu. Ia bersedia mengorbankan dirinya untuk kepentingan warga bumi, meskipun pada akhirnya diketahui bahwa dia baik-baik saja. Ia juga menunjukkan empatinya ke Harley, anak laki-laki yang ditemuinya saat ia kabur ke Tennessee karena rumah Tony dihancurkan. Awalnya ia tidak mau mencampuri urusan Harley dan mengabaikannya. Harley yang masih anak-anak
tidak menyerah, dan menunjukkan kemampuannya dalam mengutak-atik mesin. Tony pun pada akhirnya luluh hatinya. Ia membuat hati untuk Harley dan bahkan mengajari Harley mengenai mekanisme mesin. Dan bersama-sama mereka membenahi armor Iron Man yang rusak. Meski Tony menyayangi Harley, setelah armornya diperbaiki, Tony pun harus pergi untuk menyelesaikan tugasnya sebagai superhero Iron Man. Setelah Harley, ada Peter Parker, Spider-Man yang ditemukannya di film Civil War. Berawal dari mengajak Peter Parker untuk mendukungnya melawan Captain America, Peter terus-terusan mengganggu Tony untuk menjadikannya bagian dari Avengers. Meskipun Tony terlihat seperti tidak ingin mengabulkan permintaannya dan tidak peduli, namun justru sebaliknya. Tony tidak ingin Peter yang masih muda untuk memasuki dunia yang berbahaya. Ia ingin melindungi Peter Parker. Dan terlihat saat Peter Parker menghilang karena jentikan jari Thanos, Tony terus memikirkan Peter Parker karena ia menyayangi Peter Parker yang bagaikan anaknya sendiri. Masih membahas saat Avengers melawan Thanos, Tony Stark harus dihadapkan dengan pilihan yang sulit, keluarga atau mengembalikan dunia ke situasi yang seharusnya. Setelah insiden Thanos yang menghilangkan setengah populasi makhluk hidup di dunia, Tony dan istrinya Pepper Potts memiliki anak bernama Morgan Stark. Tony dan keluarganya termasuk orang-orang yang masih bisa hidup bahagia setelah setengah populasi menghilang. Meskipun begitu, Tony sesekali masih teringat akan teman-teman lainnya yang menghilang secara tidak adil, terutama Peter Parker. Kemudian didukung oleh istrinya. Ia mengikuti kata hatinya untuk ikut ambil bagian dalam menyelamatkan dunia, meskipun ia tahu ada resiko yang menimpa keluarganya jika ia bermain-main dengan waktu untuk menyelamatkan setengah populasi yang menghilang itu. Aksi heroiknya tidak berhenti sampai situ saja. Sudah mengorbankan kehidupan pribadinya demi kepentingan orang lain, ia masih harus mengorbankan nyawanya. Ia bisa saja membiarkan Thanos menang sekali lagi, tetapi ia menggunakan sisa kekuatannya dan mengalahkan Thanos dan sekutunya. Pada bagian ini, tidak sedikit fans yang ikut menangis di saat menonton adegan itu. Tetapi, fans Iron Man tetap puas dengan akhir perjalanan tokoh favoritnya itu dikarenakan perjuangannya tidak dilupakan begitu saja setelah akhir hidupnya. Di adegan akhir film Avengers, Endgame, banyak teman seperjuangan, anggota Avengers, bahkan Harley, anak yang ditemukannya di tenis, datang untuk menghormati Tony untuk terakhir kalinya. Selain itu, di film Spider-Man Far From Home, Peter Parker juga masih mengenang sosok Tony dan ingin menjadi superhero seperti Iron Man. Sepertinya, akhir hidup Tony Stark atau Iron Man bukan akhir dari nama Iron Man. Karena orang-orang di MCU maupun fans masih mengenang Iron Man di dalam hati mereka. Terima kasih sudah menonton video ini hingga akhir. Jangan lupa like, subscribe, dan komen di kolom komentar apabila ada tokoh atau artis yang ingin kalian tonton selanjutnya.